Di sebuah desa bernama Kedung Jati, seorang pemuda bernama Arman mati muda. Tapi malam itu malaikat datang menghidupkannya kembali. Bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk menolong fakir miskin, anak yatim, dan gelandangan yang terlupakan. Namun, kesempatan kedua itu bukanlah anugerah semata, melainkan juga kutukan. Sejak ia bangkit, kegelapan mulai mengikutinya. Bayangan hitam menuntut jiwanya kembali. Dan setiap malam, teror itu semakin nyata. Langit malam di sebuah desa tua bernama Kedung Jati dipenuhi kabut pekat. Desa itu terkenal sepi, jalannya berliku melewati sawah dan hutan kecil. Hanya sesekali terdengar suara jangkrik atau lolongan anjing yang entah kenapa selalu melolong lebih keras jika melewati rumah tua di ujung desa. Di rumah itulah tinggal seorang pemuda bernama Arman, berusia 24 tahun. Ia dikenal penduduk sebagai sosok yang alim, dermawan, dan rendah hati. Hampir setiap hari, ia membawa sebungkus nasi untuk para gelandangan yang berdiam di dekat pasar. Ia menyisihkan hasil kerjanya untuk anak-anak yatim yang tinggal di panti asuhan kecil dekat masjid tua. Orang-orang desa sering berbisik, Arman itu terlalu baik untuk hidup lama di dunia ini. Dan benar saja, pada suatu malam kelam, Arman mengalami kecelakaan tragis. Ia menolong seorang nenek tua yang hendak menyeberang jalan dekat hutan. Sebuah truk besar melaju kencang tanpa lampu, dan tubuh Arman terpental jauh. Darah mengalir deras, tubuhnya kaku. Beberapa warga yang kebetulan lewat menjerit histeris, "Arman! Ya Allah, dia meninggal!" Teriak seorang pemuda desa. Jenazahnya dibawa ke rumah. Tangisan memenuhi udara malam itu. Orang tua Arman, Pak Hasan dan Bu Siti, meratap tak henti-henti. Kenapa anak sebaik ini harus pergi secepat ini ya Allah? Namun, sesuatu yang mengerikan terjadi di ruang jenazah. Saat malam semakin larut dan semua warga kembali ke rumah masing-masing, Pak Hasan duduk termenung di samping tubuh anaknya yang sudah dimandikan dan dikafani. Lilin kecil menyala redup, menimbulkan bayangan aneh di dinding kamar. Angin berhembus dari jendela yang terbuka, membuat kain kafan itu sedikit bergeser. Pak Hasan hampir terlelap ketika ia mendengar suara aneh. Krek, krek, seperti suara kain yang ditarik perlahan. Matanya terbuka lebar. Ia melihat dengan jelas kain kafan yang membungkus wajah Arman bergetar. "Ya Allah, apa yang kulihat ini?" bisiknya dengan tubuh gemetar. Tiba-tiba terdengar suara berat, dalam, menggema, namun bukan berasal dari mulut siapapun. Suara itu seolah berasal dari dinding, dari lantai, dari udara itu sendiri. Pemuda ini terlalu cepat diambil. Pak Hasan tersentak, dadanya berdebar. Siapa itu? Astagfirullahalazim. Suara itu semakin jelas, seolah datang dari balik tubuh Arman. Arman belum selesai dengan tugasnya. Dia harus kembali. Dunia masih membutuhkan kebaikannya. Fakir miskin, yatim, dan gelandangan menantikan tangannya yang ringan. Aku telah diutus. Tiba-tiba, lampu minyak di meja padam sendiri. Ruangan hanya diterangi cahaya lilin yang bergoyang hebat. Bayangan panjang tubuh Arman menari di dinding. Tampak seperti sosok lain berdiri di belakangnya. Pak Hasan ingin berlari, tapi tubuhnya kaku. Tubuh Arman yang sudah dingin tiba-tiba bergerak pelan. Jemarinya yang kaku kini bergetar. Lalu terdengar suara napas. Pelan, berat, seperti orang yang baru saja ditarik dari dalam kubur. Bu Siti yang masuk sambil membawa segelas air langsung menjatuhkan diri. Astagfirullah, Hasan, dia hidup lagi. Arman hidup lagi. Arman perlahan membuka matanya. Namun ada yang berbeda.
Matanya tidak sama seperti sebelumnya. Pupilnya tampak lebih pekat, hitam kelam, seolah menyimpan sesuatu yang tidak berasal dari dunia ini. Ia bangun duduk dengan gerakan kaku, seperti mayat yang dipaksa berdiri. Nafasnya masih tersengal. Lalu ia menatap kedua orang tuanya dengan tatapan tajam. "Ayah, ibu," suaranya parau, bergetar, dan terdengar bergema. "Aku melihat sesuatu." Pak Hasan menelan ludah, suaranya bergetar. "Apa yang kau lihat, nak?" Arman menunduk. Dari bibirnya keluar kata-kata yang membuat bulu kuduk berdiri. "Aku melihat kuburku. Aku mendengar jeritan-jeritan dari dalam tanah. Mereka menunggu pertolongan. Anak-anak yatim, para fakir, mereka menjerit. Malaikat berkata, 'Tugasku belum selesai. Aku tidak mati. Aku kembali.' Saat itu, udara di kamar mendadak membeku. Lilin padam. Gelap gulita menyelimuti ruangan. Hanya terdengar suara nafas berat Arman. Tiba-tiba, seluruh kaca jendela bergetar. Dum, dum, dum. Seperti ada yang menghantam dari luar. Seekor anjing melolong panjang di kejauhan dan pintu kamar berderit terbuka sendiri. Pak Hasan dan Bu Siti hanya bisa berpegangan erat sambil gemetar. Arman berdiri perlahan, kain kafannya terseret di lantai, menimbulkan suara gesekan yang mencekam. Ia berjalan ke arah pintu. "Aku harus pergi," katanya lirih. "Ada jiwa-jiwa yang harus kutolong. Jika aku terlambat, mereka akan binasa." Ketika ia melangkah keluar rumah, angin kencang bertiup. Pohon bambu di halaman berderit keras, seolah menunduk. Para tetangga yang melihat dari kejauhan menjerit histeris. "Ma, itu Arman. Bukankah dia sudah mati? Kenapa dia berjalan lagi? Astagfirullah." Namun, Arman tidak peduli. Dengan langkah menyeramkan dan mata yang gelap pekat, ia berjalan menuju jalan desa yang diselimuti kabut. Dan malam itu menjadi malam paling mencekam di Kedung Jati. Arman melangkah pelan menyusuri jalan desa Kedung Jati yang diselimuti kabut pekat. Suara kain kafan yang menyeret tanah terdengar jelas di tengah sunyi malam. Matanya yang gelap pekat menatap ke depan tanpa ragu. Dari balik jendela rumah-rumah warga, orang-orang mengintip dengan wajah pucat pasi. "Ya Allah, itu benar-benar Arman. Tapi dia sudah meninggal sore tadi," bisik seorang ibu sambil menutup mulutnya dengan kain jarik. "Kenapa dia berjalan sendirian? Apa ini tanda kiamat?" Sahut yang lain. Namun tak ada yang berani keluar. Semua hanya berani melihat dari balik celah tirai, sementara suara lolongan anjing di kejauhan seakan mengiringi langkah pemuda itu. Di dalam dirinya, Arman mendengar bisikan samar. Suara itu sama dengan yang ia dengar ketika jasadnya hidup kembali. Dalam gema yang menyeramkan, suara itu berbisik, "Mulailah dari yang paling dekat." Di sudut pasar, ada seorang pengemis renta. Ia kelaparan, menanti uluran tanganmu. Arman berhenti sejenak, menatap ke arah jalan yang mengarah ke pasar desa. Meski sudah larut, ia tahu jalan itu benar. Pasar Kedung Jati memang tidak pernah sepi dari pengemis tua yang tidur di bawah tangga los sayur. Ia melangkah ke sana. Semakin jauh dari rumah, semakin tebal kabut yang menyelimuti tubuhnya. Di sela kabut itu, sesekali muncul bayangan hitam bergerak cepat, melintas di antara pohon bambu dan pepohonan kering. "Buk!" Suara seperti sesuatu jatuh terdengar di belakangnya. Arman menoleh cepat, tapi tak ada apa-apa. Jalan kosong, hanya kabut yang berputar pelan. Namun, dari jauh terdengar suara aneh, mirip rintihan. Tolong." Arman mengerutkan kening. "Siapa?" Tidak ada jawaban, hanya rintihan samar yang makin dekat. "Tolong." Arman berjalan lebih cepat, tapi suara itu mengikuti langkahnya. Setiap ia berhenti, suara itu ikut berhenti. Setiap ia melangkah lagi, suara itu kembali terdengar. Akhirnya,
Ia sampai di area pasar yang gelap. Los sayur kosong, meja-meja kayu berderi tertiup angin. Lampu minyak yang biasanya dinyalakan penjaga pasar telah padam. Hanya ada sinar bulan yang redup menembus kabut. Dan di bawah tangga, benar saja, terlihat sosok pengemis tua meringkuk. Tubuhnya kurus, pakaiannya compang-camping. Ia menggigil kedinginan sambil memegangi perutnya. Arman mendekat. "Pak, bangunlah. Aku bawakan ini." Entah dari mana, di tangannya tiba-tiba muncul sepotong roti kering dan segelas air bening. Ia tahu itu bukan miliknya. Ia hanya mengikuti bisikan hati yang entah kenapa membuat makanan itu hadir begitu saja. Pengemis tua itu menatapnya dengan mata kosong. "Nak, siapa kau?" Suaranya lemah. "Aku Arman. Aku hanya ingin menolongmu." Pengemis itu mengambil roti dengan tangan gemetar, lalu memakannya perlahan. Tapi ketika cahaya bulan menyinari wajahnya, Arman tersentak. Wajah pengemis itu pucat pasi, matanya cekung, kulitnya menempel pada tulang. Dan saat tersenyum, giginya rontok satu persatu, jatuh ke tanah tanpa darah. Tak. Arman menahan nafas. Sesuatu tidak wajar. "Nak Arman," pengemis itu bergumam. "Kau orang baik, tapi hati-hati. Ada yang tidak suka kau kembali hidup. Mereka menunggumu di jalan ini." "Mereka? Siapa mereka?" Pengemis itu menoleh ke arah kabut yang semakin pekat. Suaranya berubah parau. "Mereka yang iri, mereka yang tersiksa di tanah, mereka yang tak mendapat kesempatan kedua seperti engkau. Mereka akan menarikmu ke dalam kubur lagi." Tiba-tiba, tubuh pengemis itu kejang. Mulutnya menganga lebar, lebih lebar dari mulut manusia biasa. Dari mulutnya keluar asap hitam pekat, lalu terdengar jeritan panjang yang menggema di seluruh pasar. "Are!" Arman terhuyung mundur. Tanah di sekitar pasar bergetar. Papan kayu berderit keras. Dari sela-sela los yang gelap, bermunculan bayangan hitam menyerupai manusia, berjalan tertatih dengan tubuh setengah membusuk. Bau busuk menusuk hidung. Bayangan-bayangan itu mendekat. Mata mereka merah menyala, gigi tajam berderet, tangan terjulur ke arah Arman. "Arman!" bisik mereka bersamaan. Suaranya seram, bergema. "Kau tidak pantas kembali hidup. Kau harus bersama kami di tanah gelap." Arman menahan rasa takut meski jantungnya berdegup kencang. Ia berteriak lantang, "Jika aku diberi kesempatan kembali, aku tidak akan sia-siakan. Aku akan menolong mereka yang membutuhkan, meski kalian mencoba menghentikanku." Tiba-tiba, cahaya putih menyilaukan muncul dari telapak tangannya. Cahaya itu menyebar, menerangi seluruh pasar. Bayangan-bayangan hitam itu menjerit dan perlahan menghilang, seperti terbakar sinar matahari. Namun, pengemis tua itu kini sudah lenyap. Hanya kain compang-camping yang tersisa, tertiup angin malam. Arman terduduk, nafasnya terengah. Pasar kembali sepi, hanya kabut yang masih menggantung. Tapi, jauh di balik kegelapan, ia tahu satu hal. Perjalanannya baru saja dimulai, dan ada sesuatu atau seseorang yang tidak ingin ia menyelesaikan tugasnya. Fajar baru saja menyingsing di desa Kedung Jati. Kabut masih menggantung rendah, menyelimuti sawah dan jalan-jalan kecil. Burung-burung enggan berkicau, seolah udara pagi masih membawa sisa-sisa kengerian dari malam sebelumnya. Arman berjalan pelan menuju panti asuhan kecil di samping masjid tua. Langkahnya masih kaku, kain kafan yang tersisa di tubuhnya kini hanya dililitkan di pinggang, sementara matanya yang gelap mulai kembali tampak seperti dulu. Namun, orang-orang desa tetap memandanginya dengan rasa takut. "Dia itu benar-benar Arman?" bisik seorang bapak di warung kopi. "Ya, padahal aku sendiri ikut mengangkat jenazahnya. Sekarang dia berjalan lagi seperti manusia hidup. Ini bukan hal biasa." Namun,
Meski dibicarakan, tak ada yang berani menghampiri. Mereka hanya menunduk ketika Arman melewati jalan desa. Panti asuhan itu sederhana, berdinding kayu, dengan halaman kecil tempat anak-anak sering bermain. Dari jauh, Arman mendengar suara tawa mereka. Suara itu membuat hatinya sedikit tenang, seolah mengingatkannya bahwa misi yang diberikan malaikat masih bisa ia jalankan. Ketika sampai di depan pintu, seorang anak kecil bernama Raka langsung berlari menyambut. Raka adalah anak yatim berusia 8 tahun yang paling dekat dengan Arman. "Bang Arman, kau datang lagi," seru Raka riang. Tapi senyumnya segera pudar ketika melihat wajah pucat dan mata kelam Arman. Ia mundur selangkah lalu bertanya dengan suara bergetar, "Bang, kau benar-benar Bang Arman kan? Atau sesuatu yang lain?" Arman berlutut, mengusap kepala Raka. "Aku Arman, Rak. Aku kembali untuk kalian. Jangan takut." Anak-anak lain bermunculan. Beberapa berlari memeluk, beberapa hanya bersembunyi di balik pintu. Pengasuh panti, seorang perempuan paruh baya bernama Bu Rahma, berdiri terpaku di ambang pintu. Wajahnya pucat. "Arman," katanya dengan suara lirih. Aku sendiri melihat jenazahmu kemarin. Apa yang terjadi padamu?" "Aku tidak tahu sepenuhnya, Bu," jawab Arman jujur. "Yang jelas, aku diberi kesempatan kembali untuk menolong kalian. Untuk memastikan tidak ada anak yatim kelaparan, tidak ada fakir miskin yang dibiarkan." Bu Rahma meneteskan air mata. Namun, sebelum ia menjawab, udara di sekitar tiba-tiba berubah dingin. Anak-anak yang tadinya berlarian kini terdiam. Suasana jadi aneh. Lalu terdengar suara kecil, lirih dari salah satu kamar. "Bang, tolong." Semua menoleh. Itu suara Aisyah, anak yatim perempuan yang sering sakit-sakitan. Arman segera berlari ke kamar itu, dan apa yang ia lihat membuat darahnya berdesir. Aisyah terbaring di ranjang bambu. Wajahnya pucat pasi, matanya menatap kosong ke langit-langit. Tapi di sisi ranjangnya berdiri sosok tinggi hitam dengan wajah kabur. Tangannya panjang, jarinya runcing seperti tulang, sedang menekan dada kecil Aisyah. Tubuh anak itu terangkat sedikit dari ranjang, mulutnya terbuka lebar, namun suaranya tertahan, hanya keluar jeritan lirih. "Lepaskan dia!" teriak Arman. Sosok hitam itu menoleh. Wajahnya tidak berbentuk, hanya cekungan hitam dengan mulut yang sangat besar. Dari mulutnya keluar suara bergema, berat, menyeramkan. "Dia milikku. Kau tak seharusnya kembali hidup, Arman." Arman maju, mencoba menarik Aisyah, tapi tubuhnya terhempas ke dinding dengan kekuatan tak terlihat. Dadanya nyeri, napasnya sesak. Sosok itu mendekat, jarinya terulur ke arah wajah Arman. "Aku akan membawamu kembali ke dalam tanah. Bersama kami." Arman teringat cahaya yang muncul dari tangannya di pasar semalam. Ia berdoa lirih, menyebut nama Allah. Tangannya tiba-tiba bersinar lagi, kali ini lebih terang. Ia dorong sosok itu dengan cahaya itu. B-U-U-U-M-M! Exclamation mark. Sosok hitam menjerit melengking, tubuhnya pecah menjadi asap hitam dan menghilang. Aisyah terjatuh kembali ke ranjang, terisak, tapi selamat. Namun, keheningan yang menyusul terasa mencekam. Dari atap panti, dari dinding-dinding, terdengar bisikan samar. "Arman, kau tidak sendirian. Kami akan terus mengikutimu." Anak-anak berteriak ketakutan. Bu Rahma menutup wajah dengan mukenanya sambil menangis. Arman berdiri, wajahnya penuh keringat. Ia tahu kini jelas, setiap kebaikan yang ia lakukan akan selalu dibarengi dengan serangan makhluk-makhluk itu. Ia memandang Aisyah, lalu anak-anak lain. "Jangan takut, selama aku ada di sini, tidak akan ada yang menyentuh kalian." Tapi dalam hatinya, Arman sadar, ancaman itu nyata. Makhluk-makhluk yang iri pada kesempatan keduanya tidak akan berhenti. Mereka akan terus memburunya. Dan malam berikutnya,
mungkin akan lebih mengerikan. Malam itu, udara terasa berat ketika Arman meninggalkan desa Kedung Jati. Setelah kejadian di panti asuhan, ia sadar bahwa tugasnya tidak hanya di desa. Suara yang berbisik dalam dirinya menuntunnya keluar menuju jalan kota kecil yang berjarak beberapa kilometer dari desa. Lebih besar dari di sana, gelandangan kelaparan menanti. Mereka tidur di bawah jembatan, tubuh mereka kedinginan. "Kau harus datang, Arman." Mereka menjerit meminta pertolongan Arman berjalan, menembus kabut pekat yang selalu mengikutinya sejak ia hidup kembali. Setiap langkahnya di jalan tanah berderit, kain kafan di pinggangnya berkibar pelan, dan dari kejauhan sesekali terdengar lolongan anjing liar yang tak kunjung berhenti. Begitu memasuki kota kecil itu, suasananya lebih mencekam. Jalan-jalan sepi, lampu jalan berkedip-kedip seakan mau padam. Di tepi jalan, beberapa gelandangan meringkuk di balik kardus, mencoba tidur di udara dingin. Arman mendekat ke salah satu dari mereka, seorang pria tua dengan rambut kusut dan wajah penuh luka. "Pak, bangunlah," ucap Arman sambil menepuk bahunya. Pria itu membuka mata, menatap Arman dengan tatapan bingung. "Siapa? Kau?" "Namaku Arman. Aku datang untuk menolongmu." Entah bagaimana, di tangannya kembali muncul sekantong nasi hangat. Ia sodorkan makanan itu. Pria tua itu langsung meneteskan air mata. "Astaga, aku belum makan 2 hari. Terima kasih, Nak. Terima kasih." Arman tersenyum tipis, tapi senyum itu segera sirna ketika ia merasakan sesuatu. Udara di bawah jembatan berubah beku. Dari kegelapan muncul suara seret. Krek, krek, seperti tulang yang saling bergesekan. Pria tua itu berhenti makan, tubuhnya gemetar. "Nak, jangan lama-lama di sini. Tempat ini tidak pernah kosong di malam hari." Belum sempat Arman bertanya, terdengar jeritan melengking dari bawah jembatan.
Suara itu begitu nyaring hingga membuat lampu jalan pecah berkeping-keping. Dari kegelapan bawah jembatan perlahan muncul sosok-sosok. Tubuh mereka pucat, sebagian tanpa kepala, sebagian dengan mata bolong. Darah hitam menetes dari mulut mereka. Jumlahnya puluhan. "Arman!" Mereka bersuara serempak, bergema seperti ribuan mulut yang berbicara sekaligus. "Kau bukan milik dunia ini. Ikut bersama kami." Pria tua yang tadi diberi makan langsung pingsan ketakutan. Arman mundur selangkah, tapi ia tahu ia tidak bisa lari. Tangannya gemetar, namun ia menatap sosok-sosok itu dengan tekad. "Aku tidak akan kembali ke tanah kubur. Aku hidup untuk menolong mereka yang menderita. Kalian tidak bisa menghentikanku." Makhluk-makhluk itu menjerit marah. Suara mereka mengguncang udara. Tiba-tiba, satu di antaranya melompat ke arah Arman. Tubuhnya membusuk, matanya kosong, mulutnya ternganga hingga telinga. Arman menangkis dengan cahaya dari tangannya. Sosok itu meledak menjadi asap hitam. Namun, semakin banyak yang datang. Mereka merayap di dinding jembatan, merangkak di tanah, bahkan bergelantungan di udara. Arman berdoa lirih, tubuhnya dikelilingi cahaya putih. Ia mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Cahaya itu semakin kuat, menerangi seluruh jembatan. Makhluk-makhluk itu menjerit, menutup wajah mereka yang rusak. Tubuh mereka meleleh satu persatu hingga akhirnya menghilang. Namun, sebelum semuanya lenyap, salah satu makhluk dengan wajah setengah tengkorak mendekatkan diri ke telinga Arman dan berbisik, "Kau bisa menolong mereka, tapi setiap jiwa yang kau selamatkan, satu jiwa lain akan datang menagihmu. Kau tidak bisa menolong semua orang tanpa membayar harga darahmu sendiri." Arman terdiam. Kata-kata itu menancap dalam pikirannya. Ketika semua menghilang, jembatan kembali sunyi. Pria tua yang pingsan mulai sadar, menangis sambil mencium tangan Arman. "Kau malaikat, nak, kau malaikat." Arman menggeleng pelan. "Aku bukan malaikat. Aku hanya manusia yang diberi kesempatan kedua. Tapi aku berjanji tidak akan membiarkan kalian sendirian." Ia menengadah, menatap langit malam yang masih diselimuti kabut. Ia sadar, pertarungan ini bukan sekadar menolong fakir miskin. Ada sesuatu yang lebih besar, lebih gelap, yang sedang mengincarnya. Dan setiap kali ia berhasil menolong, bayangan-bayangan itu semakin kuat. Malam itu, setelah peristiwa di jembatan kota, Arman kembali ke desa Kedung Jati. Langkahnya berat, bukan karena lelah, melainkan karena kata-kata makhluk setengah tengkorak itu terus terngiang di kepalanya. "Setiap jiwa yang kau selamatkan, satu jiwa lain akan datang menagihmu. Kau tidak bisa menolong semua orang tanpa membayar harga darahmu sendiri." Di rumah, Pak Hasan dan Bu Siti menatap anak mereka dengan tatapan khawatir. Arman duduk di ruang tengah, wajahnya pucat, tubuhnya masih dilingkupi hawa dingin yang aneh. "Anakku," Bu Siti memegang tangannya, "kau terlihat menderita. Tolong hentikan ini, nak. Biarlah kau bersama kami, hidup sederhana. Jangan lagi kau kejar bayangan yang tidak jelas." Arman menatap ibunya dengan mata sayu. "Ibu, aku tidak bisa. Aku tidak dihidupkan kembali untuk tinggal diam. Aku harus menolong mereka, meski nyawaku kembali jadi taruhannya." Pak Hasan hanya bisa menunduk, bibirnya bergetar. "Kalau begitu, kami hanya bisa berdoa, nak. Semoga Allah melindungimu dari segala kegelapan." Malam semakin larut. Arman tak bisa tidur. Ia berjalan keluar rumah, duduk di halaman menghadap sawah yang diselimuti kabut. Sunyi, tapi di kejauhan terdengar suara-suara samar. "Arman, Arman!" Ia menoleh. Di jalan sawah tampak sosok anak kecil berdiri. Pucat, kurus, pakaiannya compang-camping. Dari wajahnya, Arman mengenali itu Raka, anak yatim yang dekat dengannya. "Raka?"
kenapa kau di sini malam-malam?" Arman berdiri, mendekat, tapi semakin dekat ia merasa ada yang tidak beres. Mata Raka kosong, kulit wajahnya mulai terkelupas, dan ketika tersenyum, senyumnya lebar tak wajar. "Aku lapar, Bang, sangat lapar." Suaranya serak, seperti bukan milik seorang anak. Arman terhenti. "Kau bukan Raka. Siapa kau sebenarnya?" Seketika tubuh anak itu berubah. Kepalanya memanjang, rahangnya terbelah dua, matanya membesar merah menyala. Suara seram keluar dari mulutnya. "Aku adalah salah satu yang menagihmu. Kau sudah menolong banyak jiwa. Sekarang waktumu hampir habis." Makhluk itu melompat dengan kecepatan mengerikan. Arman berguling ke tanah, lalu menyalakan cahaya dari tangannya. Cahaya itu mengenai makhluk tersebut, membuatnya menjerit. Namun kali ini, cahaya Arman tidak cukup kuat. Makhluk itu hanya terhuyung, lalu kembali bangkit. "Cahayamu semakin melemah, Arman, karena semakin banyak jiwa yang menuntutmu." Tiba-tiba, tanah sawah di sekitarnya retak. Dari dalam tanah muncul tangan-tangan hitam, berusaha meraih kaki Arman. Tangan itu dingin, berbau busuk, mencengkeram kuat. Arman berteriak keras, mencoba melepaskan diri. Ia berdoa, menyebut nama Allah dengan penuh keyakinan. Cahaya di tubuhnya meledak lebih terang, memaksa tangan-tangan itu melepaskannya. Makhluk menyerupai Raka itu pun meleleh menjadi asap hitam. Namun, sesuatu yang lebih menyeramkan terjadi. Dari celah tanah yang terbuka, Arman melihat sekilas dunia lain. Gelap, penuh jeritan, mayat-mayat berjalan, dan ribuan mata merah menatap ke arahnya. "Arman," suara bergema dari dalam celah itu. "Ini gerbang antara dunia. Setiap langkahmu mendekatkanmu pada kami. Kau akan kembali, cepat atau lambat." Tanah kembali menutup. Kabut semakin tebal. Nafas Arman terengah. Ia tahu ini bukan sekadar peringatan. Gerbang itu nyata, dan semakin lama ia menjalankan tugasnya, semakin dekat pula ia dengan dunia kematian. Pagi harinya, Arman pergi ke panti asuhan untuk memastikan anak-anak selamat. Begitu masuk, anak-anak langsung berlari menyambutnya. Tapi Raka tampak ketakutan. "Bang, semalam aku mimpi buruk. Aku mimpi ada yang menyamar jadi aku dan mendatangimu." Arman terdiam. Mimpi Raka bukan kebetulan. Itu benar-benar terjadi. Bu Rahma menatap Arman dengan wajah pucat. "Nak, aku takut. Apa yang sebenarnya mengejarmu?" Arman menunduk. "Yang mengejarku adalah mereka yang iri. Mereka yang tersiksa di tanah, yang tidak mendapat kesempatan kedua. Mereka ingin menarikku kembali." Anak-anak menatap Arman dengan wajah polos tapi cemas. Arman menggenggam tangan mereka. "Jangan takut. Selama aku di sini, aku tidak akan membiarkan siapapun menyentuh kalian." Namun, dalam hatinya, Arman tahu waktunya semakin sedikit. Cahaya di tubuhnya melemah. Gerbang itu semakin dekat, dan jika ia gagal, bukan hanya dirinya yang akan binasa, tapi juga semua jiwa yang pernah ia tolong. Langit desa Kedung Jati malam itu terasa lebih gelap dari biasanya. Kabut turun begitu tebal, menutupi hampir seluruh jalan, sawah, dan rumah warga. Angin dingin bertiup, membawa bau tanah basah bercampur anyir. Arman berdiri di halaman panti asuhan bersama Bu Rahma dan anak-anak. Sejak peristiwa gerbang kematian muncul di sawah, ia merasa waktunya hampir habis. Cahaya di tangannya semakin redup, tubuhnya sering menggigil meski udara tak begitu dingin. "Aku harus selesaikan ini malam ini," ucap Arman pelan. "Bang, jangan pergi." Raka memeluk pinggangnya erat-erat. Arman tersenyum tipis, mengelus kepala anak itu. "Kalau aku tak pergi, kalian semua yang akan jadi korban. Aku tidak bisa biarkan itu terjadi." Pak Hasan dan Bu Siti datang terburu-buru. Wajah mereka cemas. "Nak,
kami dengar kabar beberapa orang desa melihat bayangan hitam sebesar rumah bergerak di arah pemakaman. Itu pasti mereka. Jangan ke sana, Nak." Arman menatap kedua orang tuanya dengan penuh haru. "Ayah, Ibu, aku harus. Jika aku biarkan, mereka akan datang menjemput semua orang di desa ini. Biarlah aku saja yang jadi penghalang." Dengan langkah mantap, Arman berjalan ke arah pemakaman tua di pinggir desa. Pemakaman itu dikelilingi pohon-pohon bambu dan di tengahnya berdiri nisan-nisan tua berlumut. Setiap langkah Arman disertai suara desis aneh, seakan tanah itu sendiri bernafas. Begitu tiba di tengah pemakaman, tanah mendadak bergetar. Kuburan-kuburan terbuka satu persatu, dan dari dalamnya muncul sosok-sosok menyeramkan. Mereka adalah bayangan-bayangan yang selama ini mengejar Arman. Tubuh mereka hancur, mata merah menyala, mulut mereka berteriak serempak. "Arman, waktumu habis." Salah satu sosok lebih besar dari yang lain muncul dari nisan paling tua. Tingginya hampir 3 meter, tubuhnya tertutup kain kafan sobek, wajahnya hitam tanpa mata, hanya mulut besar yang penuh gigi tajam. Suaranya mengguncang bumi. "Kau tidak pantas diberi kesempatan kedua. Dunia ini milik kami. Kau harus kembali bersama kami." Arman berteriak, "Aku tidak peduli berapa banyak dari kalian. Aku dihidupkan kembali untuk menolong fakir miskin, yatim, dan gelandangan. Aku tidak akan mundur." Ia mengangkat tangannya, cahaya putih keluar, tapi sangat redup. Makhluk-makhluk itu menertawakan. Cahaya itu semakin lemah karena waktumu sudah dekat, Arman. Tiba-tiba suara lain terdengar. Suara yang sama dengan malam saat ia hidup kembali. Dalam gema lembut tapi tegas, suara itu berkata, "Arman, inilah ujian terakhirmu. Satu kali lagi, kau harus memilih, tetap hidup dan biarkan mereka menjeratmu, atau korbankan dirimu agar mereka lenyap untuk selamanya." Arman terdiam. Keringat dingin bercucuran. Jika ia memilih hidup, makhluk-makhluk itu tak akan berhenti mengincar anak-anak yatim, para fakir, dan pengemis. Tapi jika ia menyerahkan diri, mungkin semua bisa bebas dari teror ini. Sambil menatap langit gelap, Arman berdoa lirih, "Ya Allah, jika memang tugasku sudah selesai, ambillah aku. Tapi lindungilah mereka yang aku cintai. Jangan biarkan satu pun yang tak berdosa jadi korban." Cahaya di tubuhnya tiba-tiba menyala sangat terang, jauh lebih besar dari sebelumnya. Terang itu membentuk lingkaran di sekitar pemakaman. Makhluk-makhluk hitam itu menjerit keras. Tubuh mereka terbakar cahaya dan meleleh menjadi asap. Sosok besar berkain kafan itu meraung marah. "Arman, kau milik kami." Arman menatapnya dengan tenang. "Tidak, aku milik Allah." Tugasku sudah selesai. Cahaya dari tubuh Arman meledak sangat kuat, menerangi seluruh desa. Suaranya seperti guntur yang memecah langit. Semua makhluk itu lenyap. Tanah pemakaman kembali tertutup rapat dan kabut mendadak tersapu hilang. Namun, ketika cahaya mereda, tubuh Arman jatuh terkapar. Nafasnya terhenti. Pak Hasan, Bu Siti, Bu Rahma, dan anak-anak yang datang berlari ke pemakaman menjerit histeris, "Arman!" Mereka memeluk tubuh Arman yang kini benar-benar tak bernyawa. Namun wajahnya terlihat tenang, bahkan tersenyum tipis. Beberapa hari kemudian, desa Kedung Jati kembali tenang. Tidak ada lagi gangguan bayangan hitam. Anak-anak yatim bisa tidur nyenyak tanpa ketakutan. Para fakir dan gelandangan di kota menceritakan bahwa seorang pemuda pernah menolong mereka, namun menghilang begitu saja. Orang-orang desa percaya Arman benar-benar dikirim kembali hanya untuk menyelesaikan tugas mulia itu. Dan setelah selesai, ia kembali ke tempat asalnya. Malam-malam tertentu, terutama ketika kabut turun di desa, beberapa warga mengaku
melihat sosok pemuda berwajah teduh berdiri di dekat panti asuhan, tersenyum sambil mengelus kepala anak-anak, lalu menghilang ditelan kabut. Sampai hari ini, kisah itu masih diceritakan di Kedung Jati. Sebagian percaya, sebagian menganggapnya legenda. Namun bagi mereka yang pernah melihat langsung, mereka yakin benar. Arman memang pernah hidup kembali, dan ia meninggalkan jejak yang membuat bulu kuduk berdiri, seakan dunia ini memang menyimpan rahasia yang tidak pernah bisa dijelaskan. Arman akhirnya menunaikan tugasnya, mengorbankan hidupnya untuk menyelamatkan mereka yang tak berdaya. Desa Kedung Jati tenang kembali, tapi jejaknya masih terasa. Sampai hari ini, warga bersumpah pernah melihat sosoknya berdiri di balik kabut, tersenyum sebelum menghilang. Seakan memberi pesan, kebaikan tidak pernah mati, tapi kegelapan selalu mengintai di sekeliling kita.